Ya setan. Jadi salah siapa, Pak? Yuk kita lihat. Lanjutkan lagi, Pak. Sekali-sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu. Aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi yang salah siapa, Pak? Kita. Manusia. Lanjut. Oleh sebab itu, janganlah kamu menceritaku. Tuh, kata setan begitu. Jadi sesama setan jangan saling mendahului. Ya, itulah Pak. Ya, lanjut. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Cercalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu cara kerjanya setan. Karena setan itu tipis sekali, Bu. Salah satunya apa katanya Pak kuncinya? Memandang baik perbuatan maksiat. Itu pekerjaan setan. Contohnya, maaf, ibu ketika marah kepada anak, pada saat marah, pada saat itu kita merasa nggak pada saat itu kita sudah berbuat baik? Iya. Ketika marah kepada anak, rasanya kita sudah berbuat baik ya pada saat itu? Iya kan? Rasanya sudah berbuat baik, padahal sesungguhnya sudah berbuat apa? Maksiat sebetulnya. Dan itu tidak terasa. Siapa main di situ, Pak? Ya? Iya, ketika menghina orang lain, Pak, ketika permusuhan, ketika kebencian, Pak, itu sesungguhnya manusia merasa bahwa dirinya sudah berbuat baik. Padahal sesungguhnya sudah disesatkan oleh siapa? Tuh, oleh setan. Berarti kalau begitu, maaf. Setan sukses, Bu? Sukses. Pak, sukses, Pak? Sukses. Jadi kalau mau sukses, belajar dari siapa? Cara kerjanya. Cara kerjanya kita harus tahu. Nanti kalau di pelatihan saya buka, apa cara kerjanya setan? Oh, pada berhasil. Bahkan di dalam surat Yasin Bu disampaikan bahwa sebagian besar manusia itu telah tersesatkan oleh setan. Berarti di situ ada kesuksesan setan. Nah, selama ini setan dijauhi atau didekati oleh kita, Pak? Harusnya kita tahu strateginya apa. Selama ini dijauhi, sehingga kita tidak tahu strateginya setan. Ujung-ujungnya apa? Kita terus dimakan oleh mereka, Pak. Bu, ya. Nah, makanya kembali lagi, ya, yuk. Ini sesungguhnya salah siapa ya, Pak? Jadi kita, karena kita tidak tahu ilmunya. Makanya Rasulullah SAW, Pak, di dalam hadisnya menyampaikan bahwa ketika kau ingin bahagia dunia atau Rasul, maka harus dengan ilmu. Kalau engkau ingin bahagia akhirat, maka harus dengan ilmu. Kalau engkau ingin bahagia kedua-duanya, harus dengan ilmu. Jadi kalau tanpa ilmu, siap-siap aja tak stres hidup. Betul. Ya, karena maaf, masalah ini terus bertambah, Pak. Terus bertambah. Ilmu tidak bertambah. Siap-siap, Pak. Kita digilas oleh masalah, Pak. Ya, makanya Bapak coba Ibu perhatikan, Bapak perhatikan. Anak-anak sekarang dengan anak-anak kita dulu, waktu kita masih anak-anak, beda nggak? Beda. Ya, karena kadang-kadang maaf, di Indonesia, anak diajak ngobrol tuh main gadget tadi lah sambil dia sebentar 10 kali lagi, Pak. Beda padahal dulu, Pak. Kalau kita orang tua rasanya kita berdosa gitu ketika kita diingatkan oleh mereka. Ya, oleh karena itu kembali lagi Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah. Yuk sekarang kita kembali lagi bagaimana ya bahwa kita akan yang namanya pasti mengalami yang namanya kematian. Pertanyaannya apa kira-kira, Bu? Ya, nggak ada yang tahu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana, Pak? Nggak tahu juga. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita membangun yang namanya bangunan ini kokoh, tapi ketika yang namanya kematian pasti akan datang. Di Jepang sekarang sedang membangun bagaimana yang namanya rumah itu Pak dulu gimana? Tapi kematian pasti datang, kan Pak? Nah, kemudian siapa? Tidak tahu juga. Banyak orang yang berpikir ketika dia bermain atau dia berolahraga, dia akan sehat lama. Pertanyaannya, ada nggak yang sedang badminton meninggal? Ada yang sedang main bola, tiba-tiba meninggal aja, Pak. Bahkan ada yang mendengarkan ceramah kemudian meninggal. Waduh, jarang dong. Ya, artinya apa, Pak Bursi? Yuk kita sama-sama persiapkan diri kita. Ya, nanti bagaimana bentuk persiapannya? Insya Allah saya akan sampaikan. Nah, coba kita buka dulu ya. Surat 4 ayat 78. Kita buka
surat 4 ayat 78. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikum Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Lanjut Pak. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi yang kokoh. Ya, walaupun sekarang kita buat tuh yang namanya benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian pasti akan datang. Ya, lanjut Pak. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Nah, Bu, jadi sekarang kita aja evaluasi sedang apa kita mati nanti. Apakah sedang mengajarkan yang banyak amal soleh atau lebih banyak kita sedang amal salah kita? Mari kita evaluasi, karena inilah yang menjadikan ketakutan manusia, yaitu urusan kematian. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, mari kita cek lagi Pak. Ya, melihat di sini Allah yang menentukan, bahkan nanti suatu hari Bapak dan Ibu, ketika di muka bumi, Bapak dan Ibu bisa saling tolong-menolong dengan anak. Tapi nanti suatu hari di hari kebangkit, siap-siap masing-masing akan datang kepada Allah sendiri. Nanti yang akan ketika yang namanya kematian, Pak, itu tidak sistemnya, dunia kumpul, masuk yuk semua, gitu. Ya, jadi nanti masing-masing akan menghadap satu-satu pada Allah. Seperti waktu ngurung lagi Allah. Ya, yang namanya khotbah Pak, itu perbedaannya pasti ada, walaupun satu. Artinya bahwa keluar itu tetap sendiri, dan suatu hari kembali kepada Allah pun akan datang sendiri. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah yang kamu lakukan amal soleh atau amal salah? Kita lihat surat 6 ayat 94. Yuk kita cek lagi Pak. Silakan bagi yang bawa Quran boleh juga dicek surat 6 ayat 94. Ya, silakan. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Siap-siap datang sendiri-sendiri. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira yang nanti suatu hari ditanya oleh Allah Pak, yang namanya ini yang ditanya oleh Allah, sholatnya atau maksiatnya? Sholatnya atau maksiatnya? Jadi maksiatnya? Jadi ditanya dua-duanya nggak? Ini taruhan buat kita. Kita lebih banyak mana yang lebih baiknya buat diri kita, mana yang salahnya. Suatu hari siap-siap kita akan ditanya apa yang sudah kamu kerjakan. Hadir Pak. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kamu karuniakan kepada kami. Tinggal Pak Allah. Sampai harta yang ini kita tumpuk-tumpuk, yang kita cari setiap hari, ditinggal kata Allah. Apa yang karuniakan kepada mobil yang bagus, rumah yang indah, ditinggal suatu hari nanti. Kita akan menghadap Allah. Makanya simbolnya apa salah satu? Ini tadi kain kapan.
Sesungguhnya kita dulu tidak bawa apa-apa, maka suatu hari kita kembali kepada Allah pun tidak bawa apa-apa selain amal soleh. Yuk kita belajar. Ya, lanjutkan. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Apa sebetulnya, Bu? Yang tadi tuh urusan dunia tuh. Yang tadi, Bu, itu sekutu-sekutu kita. Yang waktu di muka bumi. Dan nanti suatu hari banyak sekali orang yang berusaha pada Allah, minta kepada Allah untuk apa? Kembali ke dunia, ya Allah. Maka saya akan betul-betul menyembahmu, ya Allah. Nggak bisa, Allah. Makanya hari ini kita sudah diingatkan dengan petunjuk yang langsung Bapak Ibu, tinggal kembali kepada kita. Mau atau tidak mengambil pelajaran. Lanjut. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripadamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama sekali lagi luruskan niat, sempurnakan ikhtiar kita bahwa kita suatu hari akan mengalami yang namanya kematian. Hakikat dan definisi kematian itu Pak. Kematian adalah berpisahnya ruh, jiwa dan jasad. Jasad dikubur atau hancur oleh alam, ruh dan jiwa ditahan dan kembali kepada Allah, serta berproses menuju dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Kemudian kita perhatikan kembali apa yang disebut dengan tujuan kematian. Pak, tujuan kematian apa sih, Bu? Halo. Gimana ngelamun dulu? Bingung ya? Udah mulai bingung memikirkan yang mau dijemput. Oh gitu. Ya, nanti makanya Pak, Bu, kenapa saya sampaikan ini? Kenapa saya sampaikan ini? Artinya maka saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru menjadi bahan ikram buat kita. Belajar betul tidak tadi? Ya, karena kita pasti ingin dukungnya pasti, Bu. Karena kalau kita tidak mengetahui tiba-tiba, ya Allah ya Allah, kok padahal malam saya masih hidup, tapi pagi saya sudah diambil. Nah ini kita akan diminta bertanggung jawabannya, Bu. Pasti dukungnya sekali lagi. Ya, tujuan kematian apa sih kita? Allah. Allah Maha Adil dan akan memberikan balasan amal baik dan buruk seseorang. Artinya apa? Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah kamu kerjakan. Kebaikan sedikit pun ada balasannya dari Allah. Kejahatan pun ada balasannya dari Allah. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama, ya, untuk bagaimana supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, nah, kemudian Bapak Ibu, yuk kita cek sekarang. Yang berkewenangan untuk menjawab nyawa manusia siapa, Pak? Allah. Menugaskan kepada siapa, Mas? Mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa cara Allah mencabut nyawa manusia? Ada berapa cara kira-kira? Banyak. Contohnya apa, Mas? Banyak. Nggak apa-apa. Makanya ini pola saya bukan ceramah, Bu, Pak. Kalau ceramah itu saya bicara sendiri terserah Bapak mau ngerti mau enggak. Ya, saya punya tanggung jawab untuk sama-sama belajar. Gitu loh. Ya, nah makanya saya akan terus banyak bertanya kepada Bapak. Ya, ada dua cara, Pak. Satu apa, Bu? Satu apa? Yang satu dicabut nyawanya secara keras. Yang kedua dicabut secara lemah. Pertanyaannya, kira-kira kita yang mana? Tapi harus menurut saya apa? Harus syaratnya kira-kira privasi. Ya, lemah syaratnya apa kira-kira? Ini kan syarat dan ketentuan berlaku. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang kita lihat, Bu, Pak, ya, ada caranya Allah mencabut nyawa manusia. Yang pertama, yuk kita lihat. Ya. Oke, surat 79 ayat 1. Yuk, silakan. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Malaikat mencabut dengan nyawa dengan keras. Yang ke satu. Yang kedua. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ada dua cara. Satu apa, Bu? Satu keras. Dua. Nah, sekarang pertanyaannya, yang keras yang mana? Yang lemah lembut yang mana? Banyak dosa yang keras. Ya banyak. Nah, orang yang banyak dosa itu yang mana? Itu loh.
Yang mempersekutukan Allah. Kalau sekutukan Allah. Terus apa lagi, Bu? Saya buka. Yang keras atau yang lemah lembut dulu? Keras. Kenapa nggak lemah lembut dulu? Dan aku yang menghibur. Apa menghibur? Baik. Yang pertama, yang keras. Yang akan disambut nyawa dengan keras. Surat 8 ayat 50. Ya, surat 8 ayat 54 dan 51 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa berat yang membakar. Terus, tentulah kamu akan merasa ngeri. aha, jadi mencabut dengan keras ya Pak Bu? Ya kan? Pertanyaannya, ya kafir itu yang apa sih? Ibu kalau mendengar kata kafir apa sih? Sudah poin Pak. Pak, kalau mendengar kata kafir kira-kira apa? Non-muslim. Sekarang kita lihat, seperti pelajaran buat diri kita. Apa sesungguhnya kafir kasih Allah? Gitu ya. Karena selama ini kafir itu dibuat daripada Islam. Karena kafir itu sendiri apa kata Allah? Jadi kita buka di surat 14 ya. Ayat 2 dan 3. Yuk. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Ya. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Maka celakalah bagi orang-orang kafir dan siksaan yang sangat pedih. Celaka buat siapa Bu? Kafir. Orang-orang kafir. Nah, di dalam ayat ini orang kafir itu yang mana? Ya, orang kafir akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa orang kafir sih? Lanjut. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Ya, perhatikan siapa orang kafir di sini maksudnya? Lanjut kakak. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Aha, jadi kafir yang apa? Kita juga termasuk. Dia tunggu dunia daripada akhirat. Pertanyaannya, ini ada nggak di orang Islam? Tuh, ada. Ya enak kalau banyak. Ya, ada nggak Bu? Ada. Ada yang ini kafir bisa Allah. Nah, makanya kenapa orang-orang yang cinta dunia, kok ketika dia mati dalam keadaan keras oleh Allah? Karena mereka ketika mati tidak siap. Mereka tidak siap. Kenapa? Karena dia masih mencintai kehidupan dunia. Sehingga oleh para malaikat mencabut nyawa itu dipaksa, Pak. Ya, kenapa? Karena dia masih mencintai kehidupan dunia. Nah, makanya inilah yang dicabut oleh Allah secara keras. Ya, inilah orang-orang yang kafir. Nah, ini hasil perbuatan siapa? Kita sendiri. Perbuatan diri sendiri. Ya, bukan. Ya, kembali lagi tadi surat 8 ayat 50. Ya, kita cek lagi surat 8 ayat 50 51. Yuk, diulang lagi. Mari, mana? Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyayangi hamba-Nya. Jadi dia hasil perbuatan siapa, Pak? Kenapa? Karena tadi sibuk dengan kehidupan dunia. Kemudian tadi ya dicabutnya berapa Bu? Keras. Nah, sekarang yang lemah lembut. Yang mana kira-kira yang lemah lembut Bu? Yang tadi. Kita pengajian tiap hari. Ada satu lagi Pak. Yang lemah lembut kata
husnul. Inilah yang selalu kita doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul. Tapi ada kata Allah supaya kamu wafat dalam keadaan husnul. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Allah yang menyampaikan surat 14 ayat 30 sampai 32. Ada boleh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Dan dikatakanlah kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Terus mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Terus orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kamu akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa itu dia rindu apa? Rindu akhirat. Pertanyaannya, ibu rindu akhirat tidak? Ya. Pak, kalau mendengar kata kampung halaman, apa yang terbayang? Sebenarnya, ketika kita pulang, misalkan contoh sama Bapak dan Ibu mau berangkat ke Indonesia, pulang ke kampung Indonesia, kira-kira akan disiapkan Pak? Oleh-oleh bekal kan? Nah, begitu pun orang bertakwa. Dia senang sekali itu kembali kepada kampung. Jadi kalau kita sudah bertakwa, kalau kita sudah bertakwa, berarti rindu apa Pak? Kampung, Ibu rindu Bu? Ya, silakan. Siap-siap. Ya, sama-sama. Ya, ini orang bertakwa. Lanjut lagi Pak. Balik. Ya, ayat 31. Yaitu surga Ad yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawah sungai, di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Subhanallah. Disambut oleh malaikat dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Biasanya jawabannya apa? Tidak. Hanya halus seperti orang yang takwa. Tapi kita nggak bisa menunjuk orang lain ketika mati. Kayaknya dapat azab tuh. Jangan. Sudah biarkan dia dengan Tuhannya saja. Ya, kita ya kembali kepada diri kita supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apa syaratnya tadi? Bertakwa. Lanjut. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi yang wafat husnul khotimah yang mana? Yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, takwa itu apa? Dan mengikuti beritanya dan alhamdulillah. Seperti biasa saya tanya. Beritanya yang mana? Sama lagi? Bukan itu. Sudah pasti untuk itu apa ya Pak? Letaknya di mana-mana itu. Ya, tidak diomong, tidak dibahas. Baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat supaya kita nanti mengikuti aturan Allahnya ada ciri-ciri orang yang bertakwa dari Allah. Apa itu kira-kira Pak? Bapak sudah ada ketakwaan belum di dalam diri kita? Apa ciri-cirinya kira-kira? Ciri-cirinya Allah sampaikan yaitu dari kalau kita melalui waktu di dalam bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang masih ingat terjemahannya apa? Itu alif lam mim. Al-Baqarah dari kalau kita melalui waktu di dari mutasi apa artinya? Alhamdulillah ya, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kepada suara ayat ini bisa masuk Pak. Suaranya? Iya, HDMI. HDMI. Bisa pakai ini. Pakai apa? Tapi pakai suara speaker komputer. Speaker komputer aja ya? Iya, nggak apa-apa. Atau pakai ini? Boleh, bisa kok. Ya, supaya ada dapat. Ada lain inputnya. Ada.
bawah masuk ada audio, kelihatan nggak? Yang ini. Mudah-mudahan. Di komputer ya? Iya, dia di komputer, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa, nanti ditembak. Ya gitu bagus Bang ya. Coba ya. Manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupan. Sebagaimana ia menjalani kehidupan seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematian. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Beneran ya? Oh, silakan. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang berzina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakal? Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkoba. Dan para penjudi sekarang di atas meja judi. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Alangkah malangnya saat ajal tiba, kita masih belum berdosa berbalut dusta. Inilah malam pertama kita di alam kubur. Sendiri di dalam sepi, gelap yang tak pernah terbayang. Hilanglah sudah semua gemerlapnya dunia. Rumah dengan jerih payah bertahun-tahun telah kita bangun. Istri yang cinta dan perhatian yang begitu tulus pada kita. Begitu juga pasangan kita. Anak yang melekat padanya adalah daging kita. Orang tua yang tetesan kasih sayangnya mengalir itu. Dan perusahaan yang mati-matian kita berikan waktu untuknya. Mobil mewah yang selalu jadi kebanggaan. Tapi ini hari itu telah pergi.
sakit, yang tersisa hanya dosa yang terus terjadi. Teringat akan pasangan yang sifat biasa diterapkan akal. Anak yang telah kita ketahui tubuhnya dari angkat yang lain. Orang tua yang di sisa hidupnya belum sempat dibahagiakan. Andai kawan yang meminta bantuan tidak biasa. Dan kawan-kawan yang telah banyak kita bersama. Ya Allah, masihkah ada hari milikmu? Agar bisa bertuntaskan di semua urusan. Jadi kita apa hikmahnya? Halo. Apa kira-kira hikmahnya Pak? Hikmahnya apa kira-kira Pak? Tidak ada yang? Ya, sia-sia semua ini akan terjadi. Ini istilahnya kalau bahasa umumnya sama calon dan sia-sia semuanya ini akan menghadapi sendiri. Nah tadi orang yang dicabut nyawanya kayak Kusno Fatimah tadi kata Allah, dia mana? Dia dalam keadaan takwa. Sekarang pertanyaan dia, apa yang disebut dengan takwa? Ya kita lihat ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sudah sampaikan, zalikal kitabul la raiba fihi bahwa orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk. Ya, petunjuknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan aja, ya. Kalau saya bahas lagi, Mas Ridwan, baca yang kemarin saya sampaikan sudah sepatu, berarti Qurannya harus diapakan tuh selama ini oleh kita. Nah, selama ini kebanyakan orang manusia dia baik Quran. Ada yang disimpan Pak, ada yang dipajang Pak. Buat apa dipajang Bu? Biasa. Alhamdulillah. Ya. Dan hati-hati Bapak Ibu. Suatu hari Allah sampaikan Al-Quran akan diminta bertanggung jawab diri kita. Apakah yang kita sesuaikan yang kita lakukan ini sesuai atau tidak dengan aturan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah? Jika tidak sesuai dengan aturan Allah, apa pesan Allah kepada kita? Aku akan hapus segala amalan Allah. Dan Allah sampaikan bahwa ketika kamu tidak sesuai dengan aturanku, tidak ada pilihan untuk hidup. Ya, hati-hati ya. Yuk kita sama-sama belajar. Coba kita cek ya surat. Saya masuk di surat Al-Fatih. Surat 18 ayat 103 ya sampai 106. Yuk silakan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada tentang orang-orang yang paling buruk perbuatannya? Nah, orang-orang yang apa Bu? Merugi, paling merugi kata-kata. Kalau mendengar kata paling merugi artinya apa? Orang bangkrut Ibu. Nah, berarti bangkrut di mata Allah itu yang mana? Kata Allah. Lanjut. Yuk, 104 ya. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini
Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baik. Menyangka berbuat sebaik-baiknya. Artinya kalau menyangka itu apa? Seolah-olah dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Padahal perbuatannya pada di mana? Sia. Nah, yang mana yang sia-sia? Dia sudah berbuat maksimal, dia sudah berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya. Tapi kata Allah, perbuatanmu sia-sia, kata Allah. Kira-kira mana ibu? Bukan karena Allah. Satu, siapa lagi? Dia mengikuti syaitan. Wah, apa itu kira-kira? Ria. Oke, apa ibu kira-kira? Ada jawaban dari ibu? Tidak ikhlas, Pak, itu jawaban. Nih, Allah sampaikan. Bagaimana orang yang sia-sia di mata Allah? Lanjut, 105. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Kufur itu apa? Ingkar terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita tidak beriman, tidak tahu aturan Allah, jangan-jangan perbuatan kita seolah-olah perbuatan kita sudah sebaik-baiknya. Padahal perbuatan kita apa? Sia-sia. Ya, dia kerja tapi tidak terpakai oleh Allah. Apa yang menyebabkan ini? Karena ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi selanjutnya? Silakan Pak. Dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amal-amalan mereka. Hapus tuh. Ini rasanya kita pede ketika nanti di hari kiamat Pak, di yaumil hisab. Wah, saya sudah banyak berbuat baik. Ternyata perbuatan baik kita nggak kepakai oleh Allah. Artinya, penting nggak kita mengetahui isi kita Pak? Penting. Makanya orang-orang bertakwa itu dia yang komitmen terhadap apa? Petunjuk Al-Quran. Mau untuk mempelajari atau dalam bahasa Arabnya tadarus. Lanjut Pak. Dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nggak ada nilai Pak. Ya kalau ada orang sudah di sini bahasa mungkin sampai gaul kenapa? Dia kerja tapi nggak kepake oleh Allah. Pekerjaannya. Nah inilah yang suatu hari akan menyesal. Makanya saya keliling Pak kemana-mana tujuannya Pak. Yuk sama-sama Pak. Ini pentingnya dari namanya Al-Quran. Karena selama ini banyak orang yang merasa dirinya tidak mati untuk baca Quran. Rasanya biasa-biasa saja. So, kita cek. Kira-kira ketika kita tidak baca Quran, ada rasa dosa nggak Pak? Halo, Ibu, ketika tidak baca Quran ada rasa berdosa nggak? Padahal baca Quran itu hukumnya apa? Wajib kata Allah. Nah, sekarang pertanyaan buat diri kita adalah, sudah merasa lagi belum Pak? Harusnya sudah. Karena selama ini mindset kita maaf. Mindset yang umat Islam yang disebut dengan ibadah wajib apa? Puasa. Lebih kepada rukun Islam. Pertanyaannya, rukun imannya yang lain kan Pak? Dihafalin. Dan hanya sebatas dipercaya. Ketika ditanya, percaya kepada rukun iman. Jawabannya apa bukan? Percaya. Tapi apakah ketika sebatas percaya, dia bisa melaksanakan? Belum tentu. Padahal di dalam rukun iman tersebut ada yaitu beriman kepada kitab Allah. Nah, selama ini iman kita kepada kitab apa Bu? Hanya percaya saja. Padahal kitabnya sendiri pertama siapa Pak? Baca. Setelah dibaca? Dipelajari. Setelah dipelajari? Setelah dipahami? Diamalkan. Setelah diamalkan? Disiarkan. Pertanyaannya, kita sudah yang mana dari iman itu? Baca. Tapi alhamdulillah Pak sudah mau baca. Ya, karena memang baca Quran Bu, luar biasa godaannya. Godaannya dahsyat. Ya dibanding dengan baca WA. Kalau di Facebook, waduh, pokoknya baca 1 jam itu kurang. Ya, ada mau habis baterai aja cari itu. Coba. Ya, tapi Quran belum
menjadi sebuah gaya hidup. Betul tidak Pak? Ya, kalau misalnya sekarang kita perhatikan di dalam ayat ini, ya, coba kita perhatikan Pak. 29 ayat 45. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Utsluba uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, di sini Allah menyampaikan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Jadi di situ ada berapa kewajiban? Dua. Satu apa? Baca Quran. Dua. Mana yang wajib? Dua-duanya. Selama ini yang wajib yang mana? Sholat. Begitu. Sholat siapa ujung-ujungnya? Betul tidak? Kenapa mau bacalah dulu kata jalan Allah? Biar mengerti. Karena bacaan sholat ada di mana salah satunya? Yuk sama-sama kita belajar. Saya pun di sini mau paham. Saya ketika menyampaikan itu sesungguhnya buat siapa? Buat diri saya pribadi. Karena sholat itu mencegah dari apa? Perbuatan keji dan nah, sekarang pertanyaan coba kita cek bahasa Arabnya ya. Saya sudah kita cek bahasa Arabnya. Ya Bapak Ibu di sini ada kata-kata fasya. Iya. Oke ya, kata-kata fasya. Fasya di sini artinya apa Pak? Yaitu keji atau lebih kepada kejahatan. Masa Bu, yang disebut dengan kejahatan yang tidak terasa oleh diri kita apa? Sesungguhnya kita sudah berbuat jahat, tapi kita tidak merasa sudah berbuat jahat. Apa kira-kira Pak? Hati satu. Soal lagi kira-kira. Ibu kira-kira kan Ibu, sesungguhnya kita sudah berbuat jahat, tapi kita tidak merasa bahwa kita sudah berbuat jahat. Perbuatan apa kira-kira? Ngomongin orang. Dua. Soal lagi. Nah, kita lihat sekarang ya. Ada kita cek bahasanya sedikit. Surat Al-Baqarah ya. Kita cek surat 2 ayat 268. Kita cek di sini. Di sini ada apa bahasa Arabnya fasya? Ada. Ah, ini fasya. Fasya ini apa di sini Pak? Kejahatan. Kejahatan, bentuk kejahatannya Pak? Pikir. Baru tanyanya. Ada nggak yang sholat tapi hidupnya pikir? Ada nggak? Ada. Itu ya kita tanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia sholat, kemudian dia melakukan perbuatan pikir, maaf, terasa nggak dia sedang berbuat jahat? Padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kamu sholat untuk mencegah apa tadi? Perbuatan keji dan munkar. Salah satu perbuatan kejinya apa? Padahal yang dibaca Pak, Allahu Akbar. Apa yang disampaikan? Artinya apa? Allahu Akbar. Kemudian dibaca apa lagi? Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Pak? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita harus punya sifat apa? Kasih sayang. Berarti ketika kita menggunakan kasih sayang, berarti perilaku kita harus apa? Kasih. Oh ini masalah. Selama ini sholat kita ketika ucapan, apakah merasa bahwa ini ucapan kita jadi pada Allah? Pak, atau hanya sebuah bacaan saja di dalam sholat? Harusnya apa Bunda? Jadi kepada Allah. Kalau tadi ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita jadi kepada Allah untuk mempunyai sifat apa? Pengasih dan kasih sayang. Makanya Rasulullah di dalam sabdanya apa? Dan ketika kita memulai suatu pekerjaan, diawali dengan apa Pak? Basmalah. Tujuannya untuk apa? Supaya punya sifat kasih dan perilaku kita kasih sayang kata Allah. Nah, makanya mana? Bagaimana dengan orang yang dia salat tapi nggak paham yang dia baca? Di mata Allah orang begini gimana Pak? Siap-siap. Satu. Terus apa lagi? Bodoh. Yang kedua, apa kira-kira? Dia mengucapkan bagus tajwidnya, tapi ternyata yang diucapkan dia tidak mengerjakan. Nih kita lihat ya, surat 4 ayat 43. Langsung aja Pak Ari, kita bahas ya. Terjemahannya Pak. Hai orang-orang yang beriman. Buat siapa Bu? Beriman. Orang yang beriman di sini termasuk yang sholat kan? Iya dong, ada. Janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sholat dalam keadaan Mabuk. yang gimana sih sholat dalam keadaan mabuk? Enggak. Bukan.
Bukan itu, bukan mau sholat terus kemudian tidur dulu, bukan itu. Nah, sholat yang baru versi Allah yang mana? Nanti Pak. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi yang namanya sholat baru ya Pak? Yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti ya, Ibu. Pertanyaannya, ada nggak yang sholat begitu? Ada. Jangan banyak. Ya, jadi sholat yang baru yang mana Pak? Yang dia tidak mengerti ya, diucapkan. Kenapa tadi berbicara Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi berdaya. Itu kata Allah. Istilahnya begitu Pak. Ya, berarti yang diucapkan dia tidak paham. Makanya Allah sampaikan, kamu tak tidak kau diangkat malah tahu amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan tetapi kamu tidak mampunya. Karena selama ini maaf, sholat baru sebatas ucapan dan bacaan saja, belum untuk memahami itu Pak. Ya, jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, baca Quran wajib. Yuk sama-sama. Ya, waktunya kapan salah satunya? Kata Allah yang dianjurkan pada saat sepertiga. Ketika siang, Bapak bisa alasan nggak sama Allah? Alasannya apa Pak kalau baca siang? Ya Allah, saya sibuk ya Allah. Terus kata Allah ya udah nanti pulang kantor, kata Allah jam 7 alasannya apa lagi? Capek ya Allah. Ya udah sepertiga malam. Alasannya apa lagi? Allah waktunya udah 14 itu. Betul tidak Bu? Ya, padahal tadi hukumnya apa Bu? Yo, setelah dibaca dia akan saya buka ya supaya menjadi semangat buat kita. Karena saya begitu juga proses Pak mempelajari isi kata-kata ini kan waktunya sepertiga malam Pak. Ya, jadi ketika sepertiga malam itu harus mau buka kita bacanya perlahan. Selama ini bacanya gimana Pak? Cepat. Kenapa cepat-cepat Pak? Supaya cepat hafal. Alhamdulillah. Ya, karena tidak diikuti nanti di pelatihan. Saya akan membuka apa kiat-kiat cara membaca surah Al-Quran dan kiat-kiat mempelajarinya. Ada di mana disampaikan oleh Allah. Jadi kita tertib dalam membuka Al-Quran itu sesuai dengan aturan Allah, bukan aturan kita. Karena selama ini kita menggunakan aturan kita, makanya kenapa nggak dapat? Karena aturan kita yang dipakai bukan aturan Allah. Contoh saja ya, surah 73 Al-Muzzammil ayat 1 sampai dengan 7. Hai orang-orang yang berselimut. Terus berselimut sekarang apa Pak? Alhamdulillah. Saya nonton bola berselimut. Ada ya baik. Ibu di sini. Tapi kalau dalam majalah ada Pak ayat ini. Ya, tidak lanjut Pak. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Jadi yang sembahyang seperti malam? Ada. Sedikit. Kebanyakannya? Alhamdulillah. Hanya 3. Yaitu seperduanya atau kurangnya dari seperdua itu sedikit saja. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu perintahnya baca perlahan-lahan. Makanya kalau kita bacanya cepat-cepat, kenapa kok tidak nyampe? Kok tidak berbekas? Karena aturan Allahnya dilanggar. Mohon maaf, kita lambat perlahan-lahan saja kita nggak paham. Apalagi cepat-cepat. Itu sudah diatur. Nah, kenapa sekarang perlahan-lahan? Kenapa sepertiga malam? Ada apa? Ada apa kira-kira? Waktu yang tenang satu itu sama nih. Ini yang salah satu kuncinya Pak. Selain tadi kan mereka berarti salah satu tadi pada saat sepertiga malam. Yang selanjutnya Pak, urusan dunia belum masuk. Kalau urusan dunia udah masuk Pak, semuanya. Ya, kalau ibu baca siang tiba-tiba cari WA, apa ya? Bukan dulu. Gitu. Ya, kadang-kadang nanti ada anak ngomong, kemudian pasangan ingin ngobrol, akhirnya apa? Nggak siapa? Ya, makanya silakan baca sampai dulu aja silakan baca. Ini sepertiga malam. Dan kenapa oleh Allah kok sepertiga malam? Yuk kita perhatikan lagi ayat 5-nya. Lanjut. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat. Lanjut ayat 6-nya. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk Dan
Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Tuh, Pak. Ya, lebih khusyuk. Perlahan-lahan, jangan cepat-cepat. Karena selama ini tampilnya hantam terus. Kebanyakan. Ya, jadi akhirnya mohon maaf, nggak berkesan. Nah, bagaimana dengan siang hari, Bu? Kata Allah. Allah tahu. Lanjut, ayat 7. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Siapa begitu tuh? Gimana? Sama-sama. Satu, tadi diapain Qurannya? Baca. Yang kedua, setelah dibaca, dipelajari. Nah, inilah yang disebut dengan selama ini yang sering ibu-ibu biasanya lakukan, yaitu tadarus. Selama ini ibu tadarus ngapain? Bukan maaf. Ibu tadarus selama ini ngapain? Yuk kita kumpul tadarus yuk. Ketika sudah kumpul, tadarus ngapain itu? Maaf? Makan-makan. Alhamdulillah. Ya, itu sudah tradisi akhir. Kalau puncaknya apa ini? Tadarusan atau makan? Makan. Nah, Bu, tadarus ini begini. Nanti, kalau ibu tadarus tadi biasanya Ramadan. Kalau di Indonesia Ramadan, bahkan tiap RT, tiap RW aja udah ada perjanjian. Di awal-awal Ramadan, Pak Bu, nanti Ramadan ini kita 3 kali hafal. Sip, udah kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sadaqallahu azim. Ditanya, Bu, isinya apa? Allah tahu. Ya, nah, makanya kita harus tahu tadarusan itu apa kata Allah. Surah Al-Imran ayat 79. Nah, coba nih, refleksi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah. Di sini Allah menyampaikan, diperhatikan di dalam parah ini. Bima kuntum tu'alimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Atau yang sering Ibu lakukan apa? Tadrusun tadi? Tadarus. Apa itu tadarus, Pak? Pelajari. Jadi tadarusan itu sesungguhnya adalah mempelajari. Selama ini, maaf, ketika baca, targetnya apa, Bu? Hatam. Mempelajari targetnya apa, Pak? Paham. Makanya setelah mempelajari, memahami. Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Kita anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jebak ya. Maka begitu jawabannya. Yaitu Pak, takut. Kalau mendengar takut. Ya, yuk kita lanjut baca lagi. Yuk, Kak Arif. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Ayat keduanya mungkin. Ya, maaf, ayat keduanya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab. Agar kamu memahaminya. Agar paham, agar apa? Selama ini agar apa? Yuk kata Allah agar paham. Itu Pak Bu. Jadi kita hafal lagi. Satu dibaca, setelah dibaca. Pelajari, setelah dipelajari. Setelah dipahami. Diamalkan. Diamalkan. Artinya diamalkan di sini apa, Bu? Dilaksanakan kata Allah. Surat 61 ayat 2 dan 3. Surat Asy-Syura. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun. Kabura indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Terus aja amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu Pak. Allah tidak suka kita hanya mengatakan, tetapi tidak mengerjakan. Kabura indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan, tetapi kamu tidak mengerjakan. Jadi bahasa Betawinya omong doang. Kalau Jawanya itu jarang ngajar orang ngelakuin. Kalau Sundanya kakak ngomong. Kalau bahasa Inggrisnya kantor, kalau itu apa? Udah ngomong aja, tapi tidak mengerjakan kata Allah. Apa nih pesan Allah kepada kita nih? Ketika kita mengatakan tidak mengerjakan. Apa pesan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Allah tidak suka.
Kita hanya mengatakan tapi tidak mengerjakan. Yuk sama-sama. Makanya kenapa kata Allah suruh paham? Ketika kita paham, kita bisa mengerjakan. Pertanyaannya lagi, ketika kita sudah hafal, mana yang dikerjakan dulu? Karena kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita baca. Tapi alhamdulillah itu pun sudah tahu baca. Ya, tinggal kita maksud saya apa? Lebih kepada baik gitu loh, Bu. Ya, bukan hanya dibaca saja, Pak. Tapi lebih kepada mau untuk mempelajari. Setelah mempelajari, memahami. Setelah memahami, mengamalkan. Setelah mengamalkan, nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Baridu adi walau ayat." Sampaikan walau satu ayat. Jadi tugasnya tugasnya apa? Semua manusia. Pertanyaannya, selama ini rasanya tugas siapa, Bu? Alhamdulillah. Terus, Ustaznya nggak datang? Itu Pak. Ya, artinya apa? Apa pesan Allah? Kenapa kita suruh apa? Apa sih pesan Allah? Kenapa sih kita harus siap? Nih ya, kita lihat. Perintah siap. Surat Al-Iqra ayat 287. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Pak, sudah dapat kitabnya belum? Sudah ya. Berarti harus apa kata Allah? Dan janji kita kepada siapa? Hati-hati, janji loh Bu ini pada Allah. Karena sudah diberi kitab. Apa janjinya? Lanjut Pak. Yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Dan jangan kamu menyembunyikannya. Ini harus diapain Pak? Siap. Hari ini sudah dapat belum petunjuknya? Hari ini sudah ya. Nah berarti kalau pulang dari sini ngapain? Jadi pulang dari sini jadi apa? Artinya apa? Sesuai kesanggupan masing-masing. Sampaikan kalau satu ayat kata Rasul. Satu ayat. Ayatnya Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuannya Pak kata Allah? Ya, kamu suruh menerangkan isi kitab itu tujuannya apa kata Allah? Kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita mau belajar Bu. Jadi kita mau buka tuh yang baca Al-Quran. Karena selama ini inilah yang kita tahu. Ya, makanya Allah katakan, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Belajar. Nah, mohon maaf nih, kalau saya melihat sudah ada ibu di belakang, kemudian Mas Ridwan juga mencatat. Tujuannya untuk apa, Mas? Kenapa dicatat, Bu? Biar apa? Alhamdulillah. Yang mencatat saja lupa. Ini tahu. Pelatihan itu nanti bawa tuh. Ya, yang namanya catatan nanti, insya Allah Pak, saya akan sampaikan bagaimana aturan itu masih dilaksanakan. Di fotokopi. Saya belum menemukan Pak. Nah, ini perintahnya Bu, ini perintahnya. Ya, ini perintahnya dari Allah. Surat 54 dan 53. Wa qul sabiri wa qabiri mustaqbal. Coba silakan Pak. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Urusan besar, urusan kecil. Contoh urusan kecil nih, ya di muka bumi. Ya, urusan dunia dengan Al-Quran apa? Kira-kira lebih besar mana nih Pak? Pertimbangannya. Satu, arti. Ketika urusan dunia saja Allah perintahnya begitu Pak. Surat 2 ayat 250. Silakan Pak. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Muamalah saja, suruh apa Ibu? Ini urusan kecil, urusan besar dibanding Quran. Berarti urusan kecil ditulis, urusan besar selama ini belum menjadi kewajiban. Padahal ini berita datang dari siapa? Dari Allah. Saya awal belajar itu begini Pak. Jadi ketika ada yang menyampaikan dan kapan dibukanya seperti amalan. Karena mohon maaf, ini kan sudah tematik Pak, sudah menjadi modul anggaplah begitu ya, sudah menjadi modul. Nah makanya ketika saya catat, kemudian saya di rumah dibuka Pak, dengan melihat Al-Qurannya. Kita cek lagi nih terus, karena mohon maaf, manusia biasanya cepat apa Pak? Cepat lupa.
Kenapa manusia lupa, Pak? Kenapa manusia lupa? Kita turunan anak siapa, Pak? Adam. Ya. Cocok berarti, Pak. Ya. Surat 115. Kenapa lupa dulu Adam? Coba lanjut. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Tuh. Jadi cocok kita. Cocok jadi anak Adam dulu. Kenapa katanya Adam dulu lupa? Lanjut, Pak. Dan tidak kami dapati pada ini kemauan yang kuat. Karena kemauannya tidak kuat. Kalau kita kasih kembali, Pak, jadi nggak apa-apa ini pertemuan baru satu kali khususnya, nah nanti depannya catat. Kenapa? Karena ibu bapak suruh nyari satu ayat di dalam 6.000 ayat. Apa yang dirasakan, Pak? Alhamdulillah, pusing. Betul ya? Itu sudah difasilitasi, gitu loh maksudnya. Ketika sudah difasilitasi, ya kembali yuk kemauan kita kuat untuk bisa mengetahui. Jadi bisa jadi ketika saya nanti pulang di Indonesia, tematiknya sudah ada. Walaupun ya saya nanti akan berikan juga ke Pak kopi-kopinya nanti saya juga ya, tapi kita tidak mengandalkan di situ. Kenapa? Karena ketika proses bercatat, di situ langsung kita bisa melihat kesungguhan kita diberikan oleh Allah, yaitu yang namanya betul. Jadi ikutin aja dulu lah istilahnya aturan Allah-nya, Pak. Baca, pelajari, terus apa lagi, Bu? Pahami, terus apa lagi, Pak? Amalkan, terus kemudian yuk itu yang menjadi kunci bertakwa. Kunci takwa yang lainnya apa lagi? Insya Allah. Di pelatihan saya akan menyampaikan siapa manusia mulia di hadapan Allah sehingga dia wafat dalam keadaan bersyukur. Itu ada pertanyaan sampai di sini. Ya, syarat untuk bertanya satu, Pak. Tidak menyulitkan orang lain. Tidak lama-lama, Pak. Kenapa? Jangan lama-lama. Ya. Jadi ya silakan. Boleh. Saya tertarik dengan ayat pertama kali paling pertama. Ya. Itu di sana saya kalau tidak salah ada kalimat bahwa pahalamu akan disempurnakan. Ya. Maksudnya bagaimana? Baik. Jadi ini artinya bahwa segala sesuatu pahala itu apa sih maksudnya? Balasan lah itu berarti balasan. Jadi artinya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini semuanya disempurnakan balasannya itu pada saat nanti hari kiamat. Ya, tapi selama ini apa Mas? Ketika kita melakukan sesuatu, contoh, Mas kalau kita baca Quran, cari pahala, cari petunjuk. Pak, selama ini ketika baca Quran, cari pahala, cari petunjuk, Bu. Dari pahala. Pertanyaannya, maaf, ketika ibu pertama mencari pahala, dapat nggak petunjuknya? Tidak. Kenapa? Kan tidak paham, karena dilaksanakan saja kita tidak. Nah, berarti di situ artinya kalau ingin mendapatkan pahala, syaratnya apa kira-kira? Untuk mendapatkan pahala, syaratnya apa kira-kira? Harus apa, Pak? Satu, harus ngerti. Yang kedua apa lagi? Syarat untuk mendapatkan pahala? Usaha. Dua. Terus apa lagi kira-kira? Mengamal. Tapi ada nggak yang mengamalkan salah, Pak? Banyak. Pahalanya jangan dapat, Pak. Nah, berarti cara untuk mendapatkan pahala apa? Gitu kan? Nah, kita cek. Ya Allah nanti yang menyampaikan. Surat ayat 114. Ya. Dan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka telah kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi pahala yang besar itu oleh Allah diberikan syaratnya apa? Ulangi lagi. Yuk. Bahasa Indonesia itu bahasa Arab, ya. Baik. Coba, maaf. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah yang besar, maka telah kami memberinya kepada pahala yang besar. Jadi syarat untuk mendapatkan pahala yang besar, ridho Allah. Ridho Allah. Jadi ketika kita mencari ridho Allah, itu
kita jangan terpikir lah, istilahnya apa? Kan selama ini ada nggak yang bersedekah begini Pak? Ketika ngasih, Allah jadikan 10 kali lipat. Ada nggak begitu Pak? Kasih 10 kali lipat, dia tunggu 3 hari. Ya Allah 2 hari kok belum dapat. Pertanyaannya, Allah tahu nggak kebutuhan kita? Karena Allah yang menyempurnakan pahala. Artinya begitu kan? Ya, artinya bahwa ini sempurnanya nanti. Ya kan Allah. Jadi tugas kita pokoknya mengikuti apa yang terjadi. Perintah Allah. Ridho itu apa sih Bu? Ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu apa? Ridho. Jangan sampai subuh kita ngobrolin. Jadi ridho itu, Bu, ridho itu artinya yang disukai oleh Allah, yang direstui oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita memberikan, ya kan Allah menyempurnakan balasannya. Mau kita maafin, nanti Bapak kita butuh nggak jatahannya ampunan? Bukan. Nah selama ini manusia ketika memberi di jalan Allah, ambillah 10.000 atau 100.000 atau $100, ini dibalas berapa kali lipat? 10. Ini ketika tidak dibalas oleh Allah 10 kali lipat, mau sedekah lagi nggak kira-kira? Belum. Jadi semua nanti Allah tahu mana-mana ya menjadi penyempurnaan, yaitu pada saat nanti ya di kiamat. Apa kebutuhan kata Allah? Mas butuh surga kan? Biarkan nanti Allah yang akan. Ya, kita nggak berkotaan, baru mengeluarkan $100 sudah bisa atur Allah. Begitu Pak, betul. Bahkan berdoa saja kita jangan-jangan atur Allah. Hanya ada buku judulnya berdoa atau menyuruh Allah. Begitu Pak. Ada kan suara itu begini. Ya Allah, ya Allah. Yang di atas turunkan. Yang dari bawah turunkan. Masa Allah. Biarkan Allah bekerja dengan cara dan Allah tahu waktu yang tepat untuk apa. Karena manusia kenapa banyak yang berdoa tidak sabar? Karena mempunyai sifat besar. Jam 5 subuh berdoa, kapan ini dikabul? Kalau perlu 5. Apalagi kalau dikejar sebagai kolektor, doanya khusyuk Pak. Ya Allah ya Allah. Dan kolektor datang jam 9 ya Allah. Setengah 9 beres ya Allah. Yang berhutang dia, dia paksa sama Allah. Biarkan Allah bekerja cara. Ya, itu yang disebut dengan ridho Allah. Itu sempurnanya pahala. Itu kan. Yang penting satu kita sekarang apa? Berbuat saja sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah. Bagaimana kita mau disukai oleh Allah? Kalau kita tidak tahu aturan Allah. Dari ridho Allah fungsinya apa? Tahu dulu aturan Allah. Contoh, Bu, kalau misalkan ibu dulu bapak pernah di Indonesia, kan orang miskin banyak tuh, ya kan? Ketika bapak bekerja, terus kemudian orang ini tidak mengucapkan terima kasih, kira-kira apa yang dilakukan oleh kita? Kesal Pak? Kenapa kesal Pak? Padahal bagaimana kata Allah? Ketika kau memberi ridho Allah begini Pak, ya surat 76 ayat 9. Lanjut Pak Ipana. Dan sesungguhnya kamu memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Nah, ada yang ridho Allah maksud apa aja? Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Tuh, jadi tidak menghendaki ucapan. Jadi ketika tidak mengucapkan terima kasih Pak, sudah urusan kita dengan Allah. Itu nanti oleh Allah akan sempurnakan pahalanya. Dan Allah tahu nggak mana yang dia, mana yang tidak. Nah, yang dia itu nanti satu hari apa? Dan apa? Gitu lah, ya. Jadi artinya apa? Ketika disempurnakan pahalanya, Allah tahu hati-hati kita. Karena apa? Saya akan berbaik, berbuat baik. Hati-hati sekali. Ya nanti insya Allah di pelajaran saya buka tentang berbuat baik versi Allah. Karena selama ini jangan-jangan tadi rasanya sudah berbuat sebaik-baiknya, padahal tidak terpakai oleh Allah. Itu Mas kurang lebih ya. Oke. Ada lagi Bu? Oh boleh silakan. Oh mau bapak dulu? Ya bapak dulu. Boleh. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah sama yang satu lagi tadi yang dicampur dengan keras. Itu bagaimana? Yang kedua, bolehkah kita menilai seseorang itu, misalkan orang itu kafir, memberi menjustify gitu, menjustify orang munafik itu gimana? Pertanyaan bagus. Yang pertama, jadi bagaimana ciri-ciri orang yang
wafatnya husnul khotimah. Kan tadi husnul khotimah itu adalah orang yang bertakwa. Dan kita tidak bisa melihat orang lain itu hati-hati. Dia matinya kayaknya dalam keadaan dia dengan Tuhannya. Jadi kita tidak mengakui, tapi kita mengetahui tanda-tandanya bahwa orang kafir dia disambut dengan keras, bahwa orang bertakwa disambut dengan lemah. Nah, berarti harus mengetahui apa yang sesungguhnya kata Allah yang disebut dengan takwa. Nah, untuk kembalinya kepada siapa? Takwa itu kembali kepada diri masing-masing. Satu, ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya boleh menilai. Oh, bukan boleh menilai. Oh ya, yang kafir itu ya. Iya. Mohon maaf. Selama ini, ya, ada banyak orang yang memudahkan mengatakan orang lain. Pertanyaannya yuk sekarang kita buka di dalam majelis ilmu ini. Kira-kira ada nggak yang kata Allah kafir? Mana rasanya sekarang kafir itu jauh dari kita. Saya tanya nih saudara, di dalam majelis ini bisa ada kekafiran apa? Contohnya apa kira-kira? Apa? Tadi. Terus apa lagi kira-kira? Contoh. Ketika di dalam majelis Allah sampaikan gini, pesannya Pak. Surah 7 ayat 204. Ini hanya contoh dulu, nanti kita masuk situ Pak ya. Dan kita nggak bisa ngeblame ataupun kita kerja seorang untuk kafir ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Di situ Allah perintahkan ketika dibacakan Quran suruh apa itu? Dengarkan baik-baik dan perhatikan supaya kamu mendapat apa tadi? Rahmat. Pertanyaannya, ada nggak yang di dalam majelis ketika disampaikan Quran ngobrol? Ada nggak? Di sini mah nggak ada. Sekarang di sini ya. Tapi nggak banyak. Saya begini dulu. Pak, Bu, mohon maaf. Berarti ketika kita hirup-pikuk di dalam majelis yang dibacakan Quran, ikan nggak terhadap ayat ini? Bahasa Arabnya apa? Kafir. Surat 41 ayat 26. Yo. Mudah-mudahan. Dan orang-orang yang kafir berkata. Orang kafir berkata apa katanya? Janganlah kamu dengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ciri orang kafir bisa apa Pak? Ketika dibacakan Quran apa? Hiruk-pikuk. Asalnya kafir siapa? Nah, artinya kafir itu apa Bu? Contoh satu lagi, ya, contoh satu lagi. Pak Bu, ada nggak seorang anak yang dia berbuat sebaik-baiknya kepada teman sejauh orang tuanya terlantar? Ada ya? Hati-hati dia sedang ikan terhadap ayat-ayat Allah. Hati-hati. Ya, dan ini memang tidak terasa. Kenapa? Karena kita nggak pernah buka petunjuknya. Makanya tadi kata Allah menjadi siap. Nah, Pak, ini ketika kita lihat orang lain menunjuk orang lain, hasil ke orang lain satu, sesungguhnya Pak ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Dan yang paling nanti bahaya, ya salah satunya apa? Beresikonya, ketika kita menunjuk orang lain kafir, kemudian seminggu kemudian dia beriman, kemudian besok pagi saya mati, saya akan mempertanggungjawabkan lisan saya menggunakan kafir kepada orang itu. Makanya Allah itu memberikan keputusan itu pada hari kiamat Pak. Kenapa sekarang manusia saling menghakimi bahwa itu kafir itu ada di dalam? Ya, Allah sendiri hari kiamat kok kata Allah sudah berbuat itu itulah. Yuk, lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Allah saja memberi keputusannya kapan tuh? Hari kiamat, karena kita nggak tahu nih perubahan seseorang. Ya bisa jadi hari ini misalkan maaf nih, saya bisa jadi dalam keadaan kafir, tapi saya ketika saya mengetahui ayat-ayat Allah, saya berubah untuk menjadi orang yang beriman. Nah di situ kita nggak bisa mengucap potensi. Makanya mohon maaf, lisan ini sebetulnya bermasalah. Betul tidak Pak? Lisan itu satu tapi tajam Pak. Makanya Allah membuat perjanjian dengan manusia dengan
Hati-hati, ini kita menjaga lisan ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Ketika kau tidak bisa menjaga lisan, maka sesungguhnya kamu sedang tidak melakukan perjanjian atau yang namanya ingkar janji kepada Allah. Jadi gitu Pak. Ya, jadi artinya bahwa kita nggak bisa mengaktifkan orang lain. Kita hanya tahu ciri-cirinya saja. Ya, bahwa ciri kafir itu untuk siapa? Untuk diri kok. Ya, karena kekafiran itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk diri sendiri. Ya, coba sebentar saya cek dulu ya. Sebentar Pak. Kita sedia itu. 3:39. Ya. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafiran yang menimpa dirinya sendiri. Oh, jadi kafir buat diri sendiri. Jadi artinya kembali lagi kepada Ibu, kenapa Allah begitu sayang kepada kita untuk manusia? Yuk sungguh-sungguh mempelajari sifat tunjuk. Sebenarnya untuk apa Allah? Supaya kita bisa mengetahui mana kriteria kafir, mana kriteria munafik, mana kriteria musyrik. Selama ini, mohon maaf, ya banyak yang ketika kita tidak ketahui, ternyata kita masih dalam keadaan mempersekutukan Allah. Ini bahaya itu. Tiba-tiba, contoh saja, sederhana, contoh saja contoh kecil. Bapak Ibu, adakah orang yang cinta dunia sudah dapat hartanya kemudian pelit? Ada apa? Pertanyaannya satu. Berarti Tuhannya siapa Bu? Harta. Allahnya nomor berapa? Oke, nomor 7 atau nomor 2 ini dengan harta. Pertanyaannya lagi. Berarti dia sedang berduakan siapa? Allah. Bahasa Arabnya apa? Jadi orang cinta harta sedang apa? Dan ketika kita tidak tahu waktu tidak mempelajari ini orang kelima santai. Padahal sedang berduakan Allah nanti insya Allah. Kita bukan berbuat baik. Kurang lebih kali ya baik Bapak. Saya tak tadi dalam proses kita mungkin saat ini saya secara pribadi itu masih dalam proses mempelajari gitu. Bahkan dalam proses pemahaman itu masih jauh. Apalagi background saya secara pribadi ini bukan sampai atau bukan apa. Bagaimana sebetulnya proses pemahaman, kalau sampai ke pemahaman ya, belum kemudian proses yang lain, tapi kita jadi paham apa yang kita baca. Karena kebanyakan kita kan ya syekhnya Syekh Google lah, Syekh apa gitu ya. Jadi ceritanya sebetulnya proses menuju ke sana itu seperti apa. Terutama yang background kita nggak bukan dari pesantren, kita belajar barang baru. Saat ini kita belajar. Baik, terima kasih Pak Iman. Ini cuma pertanyaan yang bagus, mewakili dari semua bisa jadi. Nah, Pak, kan Allah melihat apa yang kamu usahakannya di depan. Dan Allah tidak akan berubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah diri sendiri. Artinya perubahan harus ada gejala-gejala dulu. Pertanyaannya satu, kita sudah sungguh-sungguh belum? Oke, ya. Karena dulu juga Pak, saya juga latar belakang saya bukan sarjana agama, ya saya juga bukan magister agama, tapi saya latar belakang dari sastra. Nah, artinya apa? Saya begitu lagi sekarang bahwa Allah akan memperjalankan tergantung dari apa yang kamu usahakan. Ya, coba kita lihat ya. Jadi salah satunya ya masih kita surat 53 ayat 39. Yuk, silakan. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Manusia memperoleh selain dari apa ya diusahakan. Bahasa Arabnya apa di situ? Artinya? Sa'i. Sa'a. Asal ini sa'i apa Bu? Masih ingat? Lari-lari kan? Dapat dari mana? Jadi dari mana-mana Bu? Sa'i itu apa? Lari-lari kecil dari mana? Sa'i itu yaitu usaha. Lanjut lagi. Ya. Ayat 40-nya Pak. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi dari hasil usaha kita akan diperlihatkan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, berarti salah satunya apa? Yaitu berusaha. Ya. Salah satunya berusaha apa tadi? Dengan cara bercatat. Itu sudah usaha. Kemudian ketika sudah bercatat, malam buka lagi. Itu salah satu usaha. Ayo dah, jangan paling tujuh.
gitu Pak. Satu, ya. Nah, sebetulnya ini nanti ada jadi lebih sedikit aja supaya kita lebih istilahnya pulang dari sini punya spirit. Ya, spiritnya yang paling penting satu, jangan merasa saya belum bisa bahasa Arab. Yuk, Allah berikan solusi alternatif lagi seperti itu. Ya, nanti insya Allah juga saya ada buku itu juga silakan nanti. Kebetulan saya khawatir kemarin tuh di Pak. Sebetulnya saya ingin bawa buku-buku saku Bu. Ya saya ada beberapa di rumah. Tadinya saya bawa, cuma saya takut dibaca. Jujur aja Pak. Sangat teroris. Bisa pakai teroris. Saya udah kemarin tuh udah bawa, makanya saya bawa satu-satu tadi. Ya nanti silakan untuk di kopi silakan nanti wajib dibaca. Sekali lagi, kenapa? Karena supaya nanti ini bukan ibu saya, ibu Allah. Ya, nah kemudian tahap yang kedua apalagi setelah kita berbuat harusannya bagaimana? Yuk, salah satunya ini Pak, surat 80 ayat 11. Ya, coba dibantu Pak. Sekali-sekali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Lanjut, terus. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Sebelum memperhatikan kamu dikehendaki oleh Allah. Di situ ada usaha. Ada nanti salah satunya lagi Pak Ivan yang terjadi kunci apa? Berubah baik. Surat 6 ayat 80. Yuk, ini yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi sehingga mereka mendapat petunjuk dari Allah. Lanjut Pak. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi petunjuk itu oleh Allah diberikan kepada siapa pun? Orang yang berbuat baik. Nanti kuncinya adalah berbuat baik. Insya Allah sekali lagi kalau saya bukan berbuat baik bisa sampai 2-3 jam lagi. Ya artinya apa? Artinya bahwa inilah kunci manusia supaya dapat petunjuk dari Allah yang sudah Allah berikan kepada para nabi, yaitu berbuat baik. Cuma yang sempurna kata Allah ada oleh Allah sampaikan, yaitu salah satu itu kaitan ya insya Allah Pak. Saya juga dulu Pak Ivan ketika saya selesai baca Al-Quran, kemudian saya perlu Al-Quran tadi. Saya perlu Al-Quran ya Allah, saya hafal udah berapa kali, tapi saya nggak ngerti apa Quran itu. Katanya udah lintas petunjuk bagi manusia, tapi kok saya tidak rasa petunjuk ini, karena saya tidak tahu apa yang disebut mulai diperjalankan oleh Allah. Sedikit saya ketemu dengan guru, ya alhamdulillah sedikit saya belajar. Ya walaupun sesungguhnya ini masih jauh sekali dari apa yang menjadi kesempurnaan yang ada di dalam diri saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Itu saja Pak Iman, pertanyaan yang baik. Mungkin satu pertanyaan lagi masih bisa. Ada tadi. Silakan Pak. Silakan, boleh Pak. Tadi kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijelaskan kan kalau tahapannya kita membaca, ya, dari memahami dan akan belum menyiapkan. Ya Pak, ya Pak, saya dulu ini ya, tapi silakan. Lanjut. Itu apakah tahapannya seperti itu atau kadang-kadang kan kita juga kehidupan dengan manusia ada kesempatan kita untuk istirahat. Ya. Ya, karena itu apakah karena tahapan tadi kan kita harus memahami dan mengerti dan memahami. Ya. Kalau kita belum memahami dan mengerti secara keseluruhan, ya, boleh nggak kita menyiapkan? Oke, sip. Yang kedua berkaitan dengan itu, bagaimana cara menyiapkan yang baik? Sip. Alhamdulillah. Ya, bukan. Oke, saya bukan. Surat 7 ayat 40. Ya. Silakan. Dan orang baca sendiri cepat. Ya, karena bertanya maka hadiahnya baca. Kapok berarti. Mas, baca coba. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak akan mengumpulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan segala kesanggupannya.
ketika menyampaikan ibu belum sanggup, apa yang dilakukan? Perilaku. Itu juga syiar. Ya, tapi kembali lagi, kenapa ada tahapannya membaca sampai dengan melaksanakan supaya apa yang kita lakukan tidak salah, gitu loh. Ya kan? Ya, nah makanya mohon maaf ketika tadi oleh Allah disebutkan sekedar kesanggupannya, lanjut mas. Mereka itulah penghuni surga. Oh, sesuai kesanggupan. Bukan karena Allah tahu kapasitas manusia, Pak. Makanya kata Allah sesuai kesanggupan. Dan bagaimana syiar, gitu kan? Syiar yang baik. Salah satunya apa, Pak? Syiar yang baik. Apa kira-kira, Bu? Syiar kita selama ini bagaimana? Supaya syiarnya baik. Nah, itu. Ya, memberikan contoh bapak dan ibu imam bukan di dalam rumah. Ya. Apa syarat imam? Nah, nih, Nabi Ibrahim. Surat 16 ayat 120. Jadi yang paling efektif itu Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad itu ketika dia menyampaikan tidak banyak kata-kata saja. Ya, bagaimana Nabi Muhammad banyak mengislamkan orang Islamnya begitu hanya dengan apa? Perilaku. Nah, makanya ini salah satunya aja. Nih, kalau kita jadi pemimpin ini salah satu syaratnya. Aja Pak. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Teladan itu apa, Bu? Contoh yang baik. Tuh jadi imam tuh. Pemimpin. Lanjut, apalagi Mas? Lagi patuh kepada Allah. Jadi kalau kita jadi pemimpin di rumah harus apa? Patuh ke Allah. Lanjut. Dan Hanif itu apa? Konsisten di jalan itu. Jadi tidak bergelok-gelok. Terus saja tuh konsisten aja. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersatukan itu. Itu satu, itu tadi suri toladan. Apalagi kira-kira? Selain suri toladan apa? Tidak boleh memaksakan kehendak. Punya sifat sabar. Karena selama ini kita nggak sabar, kenapa? Karena kita kurang ilmu. Coba perhatikan yuk sekarang. Coba ibu, biasanya ibu-ibu kalau anak-anak tidak mengikuti kata-kata kita, diapain itu? Apa itu kurang ilmu? Kita dikasih contoh ya. Bu, mohon maaf. Ini dibantu, di sini. Jadi gini Mas. Jadi ketika ada seorang anak, ya, dia dikejar-kejar oleh ibunya karena udah mau waktu sekolah. Si anak ini, dia melihat di pintu kamar mandi ada semut beriringan tuh. Bagi dia menarik Pak. Terus begini. Ini mana katanya? Tapi ibunya kesel Pak. Kenapa? Ini aku waktunya udah cepat nih, udah mau masuk. Itu baru kurang ilmu. Ya, kalau dia punya ibunya, apalagi sebentar, baru kemudian biasanya dia mau diajak mandi. Ya nggak boleh ibunya sebelum mandi yang semua. Mama sehat. Jadi gitu kan, ya artinya kembali lagi sama harus ya kesabaran itu penting. Nah, ya nanti sampaikan karena selama ini yang disebut sabar apa? Terima, gitu kan? Oh sabar itu bukan itu Pak. Sabar itu statis pasti habis. Ya, bukan dia proaktif. Sabar itu proaktif. Jadi di dua saja saya sampaikan, satu harus menjadi suri teladan, yang kedua yaitu sabar. Apalagi poin-poinnya sama. Ya, kalau disampaikan lagi, memang ada beberapa poin Mas. Tidak memaksakan kehendak, tidak meminta upah, ada itu harus disampaikan. Insya Allah nanti kita sampaikan ya. Tapi itu saja Bapak Ibu. Boleh Ibu, boleh silakan. Ya, saya dengar ipai saja. Alhamdulillah, dan ipai boleh. Tadi saya sempat melihat Ibrahim Pemimpin. 3 itu yang Surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 3. Ya. Oke, sip. Jadi kalau disambung ke yang sebelumnya, kan agak artinya kan Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Setuju, betul. Dan kecelakaan bagi Orang-orang yang ya, karena siksa yang amat pedih. Lanjut. Dilanjutin ke yang ketiga, Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Terus Dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu dari mereka itu berada dalam kesesatan itu. Ya, betul.
urusan dunia, saya ambil dulu ini. Kenapa nanti insya Allah ke depan pun saya akan sampaikan lagi. Itu nanti saya akan lengkapi. Kenapa? Karena ketika tadi manusia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, artinya bahwa dia ingkar. Padahal kata Allah suruh disebut dengan syiar. Tapi orang ini menghalangi jalan-jalan Allah. Makanya disebut apa tadi Bu? Kafir. Jadi kafir sekali lagi. Kalau misalkan kafir itu sebetulnya saya ketika membuka ayat-ayat selama ini rasanya jauh nggak Pak? Jauh rasanya orang lain yang kafir. Betul loh Pak. Ini sebelah. Jadi lucu ya, jadi gitu Bu. Jadi selama ini rasanya kafir itu jauh Pak dari kita. Makanya kita banyak ya, tidak sedikit orang yang menuju orang lain. Harusnya kita. Kata Allah sampaikan kafir terhadap ayat-ayat Allah, artinya ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Itu sebetulnya kuncinya kepada kafir. Gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi manfaat yang lain. Jadi semua ketika betul selalu mempersiapkan diri untuk yang disebut dengan kematian. Ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada. Oh, masih ada? Boleh. Boleh, Bu. Ya, silakan, Bang. Siap-siap. Ya, boleh, Bu. Silakan. Ya, boleh. Tadi kan dibicarakan bahwa lebih baik kita baca Quran dan memahami daripada hatam. Hatam aja tuh kita buat saya amat bisa juga sama banget. Kalau dengan memahami kan sama-sama mesti tadi berhubungan dengan kematian. Ternyata alhamdulillah kalau hatam, tapi misalnya ada orang belum hatam, berusaha memahami tapi keburu dipanggil sama. Jadi bagaimana ketika kita tiba-tiba kita terus mempelajari, terus kemudian kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah, gitu kan ya? Karena waktunya sudah sampai 45 ayat 14. Di surat 60 ayat 60. Ya silakan kalian bertanya. Buat ibu. Baca aja bahasa. Coba mana? Maka bertanya kamu kepada Allah menurut kesatu. Tadi Allah orang bertakwa apa? Dia mengikuti betul. Jadi sesuai dengan apa? Kesatuan wahyu. Tadi di dalam ayat sebelumnya ditanya oleh Mas Ibu bahwa ketika kita melakukan sesuai dengan kesatuan, maka kata Allah itulah pahala sudah kata Allah itu bukan. Jadi artinya apa? Kita ikuti saja aturan Allah. Ikuti saja aturan Allah. Ya, ketika kita terus mengikuti aturan Allah, Allah memanggil kata silakan itu terserah Allah. Ya, artinya apa? Bahwa kita tahu kita berusaha, kita sedang mengadakan sa'i tadi gitu loh. Ya, jadi laksanakan aja terus sampai ikuti perintah. Ya, karena mungkin bisa jadi, karena itu pernah mendengar dari cerita hikayat kan, ketika ada orang yang mengasih makanan anjing saja kata Rasul masuk surga, gitu kan? Artinya apa? Di pada saat itulah dia melakukan sesuai kesatuan dan kemudian dipanggil oleh Allah, itulah yang dia akan dapatkan. Jadi sesuai dengan kesatuan gitu. Ya, karena Allah tahu kapasitasnya. Karena kalau misalkan sekarang informasi takwa, ABC sampai itu nggak bisa. Kira-kira itu apa bisa melaksanakan semua? Belum tentu. Makanya sesuai bukan ketakwaan itu gitu loh. Ya, dia bilang pesimis. Ya, artinya apa di sini kata Allah? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ketika berputus asa dari rahmat Allah, coba sebentar saya cek surat 12 ayat 87. Silakan baca. Setelah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya dia berputus asa dari rahmat Allah. Melainkan kamu itu pastilah putus asa itu. Gitu ya. Panas ya. Jadi artinya pasti lakukan sesuai kesanggupan dan kemampuan masih. Allah tahu kapasitas
sanggup aja. Jangan kita kasih sudah segini. Kamu masih ada kapasitas kamu. Ada hasil usahamu yang harus terus kamu lakukan. Tapi kita sudah belum apa-apa, sudah di situ, sudah berhenti. Allah tahu. Makanya kembali kepada kita. Itu usaha kita. Ya, sama-sama belajar. Ya, dan mampu ketika kita di dunia kita paham, tidak sungguh-sungguh, suatu hari kita akan menyesal kepada Allah. Pasti menyesal. Apa salah satu yang misalnya? Minta kembali pada Allah ke dunia. Ya Allah, dulu saya waktu lahir, waktu di bumi, saya tidak mengikut kamu ya Allah, tidak mengikuti itu ya Allah, maka kembalikan aku ke dunia. Surat 14 kalau sampai 40. Supaya tidak dapat pada diri kita. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang aja kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang menggali. Ya Tuhan kami, berikanmu yang kami kembalikan kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan maju terulang kita akan mengikuti Tuhan. Ya, jadi minta kepada ya Allah, dulu saya tidak mendengarkan perintahmu ya Allah. Maka saya minta kembali ke dunia ya Allah. Nah, bisa. Betul. Jadi sama-sama sesuai besar rumah aja dulu ya, kita aja dulu. Baik. Saya rasa karena waktu sudah larut, besok banyak yang mau kerja, tuan rumah harus beres-beres rumah, maka kami cukupkan sampai di sini dulu. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengikuti pelatihan, itu insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 dan hari Minggu tanggal 12. Tanggal 11 itu akan dimulai jam 3 sore sampai dengan jam 6. Untuk tanggal 12 hari Minggu dimulai dari jam 12 selama 3 jam. Nanti setelah hari Sabtu, setelah jam 6 itu selesai pelatihan selesai, akan dilanjutkan dengan taklim ilmiah dengan tema menjadi manusia mulia. Ya, Pak Bayi? Insya Allah. Jadi silakan mendaftar. Kebetulan yang bertugas untuk mendaftar peserta itu ada di sini biasanya. Ada Mas Radian, ada mantan pacar saya, Anissa, dan ada mantan pacarnya Mas Hakim. Tiga-tiganya ada di sini, Mas ini. Silahkan kalau yang mendaftar kepada mereka, kepada saya juga nggak apa-apa, kepada beliau yang lain. Gimana? Saya tambah sedikit ya Pak Arif ya. Ini Pak, Bu, ini tema yang rencana saya akan buat. Jadi apa fungsi dan manfaat Al-Quran, kemudian sikap manusia terhadap petunjuk apa, berbuat baik ridho Allah, manajemen iblis dan setan. Karena iblis ada manajemen yang cara kerjanya. Karena kalau kita tidak tahu cara kerjanya, siap-siap kita akan dimakan terus oleh mereka. Dan kita harus tahu. Ya, terus kemudian memasukkan ayat ke dalam dada. Ya, artinya bahwa bukan Al-Quran dibakar direbus. Bukan, nah, itu penyakit di dalam dada. Terus nanti kemudian manusia mulia, insya Allah sedikit saja saya akan gambarkan, nanti di dunia akan lebih saya dalam lagi. Kemudian Allah versus berhala. Karena berhala itu sesungguhnya dekat dengan diri kita. Cuma kita tidak merasa bahwa sesungguhnya kita sedang menyembah berhala. Apa itu salah satunya? Sifat. Sifat di dalam diri manusia ketika ingkar kepada Allah. Kemudian kiat-kiat syiar ridho Allah. Yang itu yang tadi disampaikan oleh ini materinya kurang lebih ini, Bu. Ya, jadi nanti kok Al-Quran, kok maaf sekali nggak ada maksud lain ya, nggak ada maksud dia atau apapun. Kok ketika ditanya kita yang keluar ayat gitu loh, Bu. Ya, nah di sini nanti kuncinya nanti saya akan kasih. Artinya bahwa kunci ini adalah yuk kita sama-sama belajar komitmen. Ketika Allah sampaikan, tinggal kita ikuti, insya Allah. Ya, karena kata Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan yang mau menghendaki, Pak. Dan itu Allah berikan kepada siapapun. Karena Allah bersifat adil. Silakan. Kebetulan mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa berhalangan hadir untuk pelatihan. Apakah ada modul yang bisa kita baca? Baik, Bu. Saya khawatirnya begini. Ketika mereka tidak mengikuti, ketika mereka baca, mereka jadi bingung sendiri. Apakah ada buku dia? Ini urusannya Pak Arif. Kalau itu silakan Pak Arif yang jelas. Jadi insya Allah pada kali ini Humia telah siap dengan menggunakan teknologi video presence. Jadi kalau sampai pun kemarin Mas Widi sudah uji coba dan setiap kali sesi yang saya rekam, ini saya rekam pada malam ini juga saya rekam, itu akan saya upload ke
Facebook Umi. Saya akan di-share. Jadi bisa di-save, bisa di-download dalam bentuk MP4 formatnya. Itu nanti insya Allah 2 atau 3 hari setelah panen berlangsung, karena supaya banyak yang datang. Ya. Itu akan saya upload ke Facebook. Oh, masuk kopakan ini kopakan ya. Para keluar dan sudah baik. Jadi mohon waktu 2 atau 3 hari untuk saya mengupload ke dalam, karena harus konversi ke video, kemudian video diupload ke Facebook. Jadi insya Allah akan ada rekaman yang pada setiap sesi. Alhamdulillah pada saat ini sudah 2 kali. Sesi yang kemarin di rumah saya dan pada saat ini saya rekam. Insya Allah akan saya segera upload. Kalau saya masih bangun, mudah-mudahan besok lah kita kerjakan. Jadi itu Mbak Alisa. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita laksanakan. Dan juga kalau ada yang tidak bisa hadir di lokasi, tapi ingin mengikuti di rumah, insya Allah nanti formatnya apapun yang ada di screen Kang Ipai, itu akan ada di komputer saya ini, berikut dengan kameranya. Dan Kang Ipai, jadi Kang Ipai, suara Kang Ipai, apa yang ada di dalam screen Kang Ipai yang ditampilkan akan juga muncul di sini. Seperti ketika Kang Ipai menuliskan surat 14 dan 44, itu akan saya tampilkan di sini. Sehingga yang di rumah pun bisa melihat, mengikuti, dan jelas membacanya daripada melihat yang di depan. Karena yang di depan itu kecil sekali. Asli ya Tante. Insya Allah asli, karena saya sokanya saya kopi. Begitu jadi. Terus kemudian sedikit saja tambahan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mendukung materinya ini kita akan buat ada streaming, ada game itu nanti apa yang dilakukan oleh kita nanti kita lihat di dalam petunjuknya. Bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya ini sudah oleh Allah ada di dalam petunjuk. Karena kata Allah kan semua langit dan bumi milik Allah, otomatis ada itu maksudnya. Terus kemudian pembentukan kelompok kecil. Nanti kalau misalkan yang hadir berapa kita bagi berapa kelompok kecil. Yang hari ini saya sampaikan Pak, besok pagi nanti dari kelompok-kelompok kecil ini belajar untuk menyampaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Walaupun dia menyampaikan misalkan, ya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 baca Quran itu wajib, makanya kita buka. Cuma begitu saja tidak ada masalah. Disitulah nanti ujung-ujungnya Pak, ayat itu masuk ke dalam dada. Jadi masuk ke dalam dada itu salah satu kuncinya Pak, syiar. Kenapa ketika maaf sekali Bapak dan Ibu bertanya kepada saya, kok saya bisa tahu jawabannya? Karena saya sudah menyampaikan. Jadi diulang-ulang. Nah inilah proses inilah, makanya caranya bagaimana? Kepada orang-orang di rumah nanti. Ya, terus diulang-ulang prosesnya, saya yakin. Dan insya Allah Allah akan berikan di dalam hati kita. Yang disebut dengan itu ayat tadi. Kurang lebih. Ya, jadi nanti kemudian juga ada praktek menyampaikan nanti.